pada sore hari ini. Ya, untuk kemarin dari beberapa perkuliahan yang tentang konservasi sudah mulai proses untuk konservasi bangunan ya, untuk kemudian dari riset, perancangan sampai ke pelaksanaan. Dan sekarang juga ini juga saya pada hari ini untuk bisa presentasikan salah satu konsep konservasi yang sering juga dilakukan, di konsep revitalisasi, khususnya dalam hal ini ada di model konservasi dengan infill development. Mungkin saya bisa share screen ya. Ini hostnya mana ya untuk bisa nganu dik? Halo, hostnya Iya, Pak. tuh bisa untuk share screen? Tolong ya. Belum dibuka. Halonya. Kok belum bisa untuk share screen ya? Bentar, Pak. Oke. Sudah bisa belum, Pak? Masalah gimana? Belum. Belum bisa, Dek. Udah bisa tuh ya. Halo, udah bisa. Udah. Iya. Bentar. Iya. Untuk kuliah hari ini dari aku pakai tentang infill development dalam proses konservasi. Udah kelihatan tadi? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Halo? Sudah ya? Pak. Oh, oke. Suara saya juga bisa didengar ya? Bisa, Pak. Iya, jadi memang masalah konservasi ini masalah yang cukup pelik ya, dan ini terjadi proses konservasi memang tidak gampang. Beberapa hari sebelum ini, beberapa waktu yang lalu kan juga ditanya mengenai beberapa konservasi bangunan di Solo dan juga di kampung kami pun juga seperti itu. Jadi kadang-kadang memang di tempat kita itu masalah konservasi itu
yang paling rumit atau yang sering agak dilupakan yaitu masalah dalam konteks jadi di pelaksanaan konservasi khususnya di bangunan ya kan ada pendataan. Kadang-kadang kita itu lemah di data. Kemudian karena lemah di data maka kadang-kadang juga tidak punya data yang otentik seperti apa. Kemudian terus untuk riset, kadang-kadang juga untuk riset, untuk penelitian, dan sebagainya. Karena bagaimana juga ini penting untuk pendataan, kemudian untuk riset, karena ini sebagai basic untuk si arsitek, untuk misalnya untuk bangunan, dan untuk merancang, untuk mendesain. Baru setelah itu dilaksanakan. Beberapa waktu yang lalu, saya juga kebetulan ketemu dengan kolega ya, dengan teman dan juga dosen. Nah, kebetulan beliau menceritakan baru saja dari Maluku, baru saja saya menceritakan apa yang sekarang Anda kerjakan. Saya sekarang baru proses untuk upaya untuk mengkonservasi atau upaya untuk merevitalisasi kampung-kampung yang mempunyai nilai historis ya, nilai historis jenis. Kemudian kita buat adanya suatu link antara kampung satu dengan yang lain yang dulu memang punya ikatan sejarah, untuk bagaimana untuk kita angkat kembali untuk sebagai suatu untuk menghidupkan kembali, dan itu terkonek antara daerah satu dengan yang lain. Salah satunya kalau kami itu mengenai tentang misalnya kalau daerah perbatikan di tempat saya itu ya. Jadi ada suatu heritage trail tentang perbatikan, entah di Pulau Jawa, kemudian gabung dengan Sumatera dan sebagainya. Atau kita bisa sebut juga bisa jalur perdagangan ya, jalur batik pada waktu itu. Itu juga nanti kita bisa sampai pada satu konservasi kawasan. Tapi ada juga beliau cerita juga setelah di Maluku ada 2 pulau itu, pulau apa ya? Saya agak lupa, tetapi itu akhirnya muncul suatu adanya ide jalur rempah, di mana memang pada waktu itu menunjukkan bahwa perjalanan para mengapa Indonesia sampai dijajah sekian ratus tahun itu memang oleh bangsa Eropa pada waktu itu semua juga melihat adanya bahwa potensi rempah-rempah di Indonesia. Ternyata misalnya dari Eropa kemudian memang sesama ada suatu konsep sesama bangsa Eropa, kalau jangan sampai saling perang ya pada waktu itu. Maka Portugis pada waktu itu ditugaskan untuk menjelajah dari Eropa ke timur. Kemudian Spanyol ditugaskan untuk menjelajah ke barat. Tapi ternyata setelah mereka ke timur, ke barat, dan akhirnya ternyata juga ketemu lagi mereka itu di Kepulauan Maluku. Dan inilah sebenarnya kita menunjukkan bahwa Indonesia sangat luar biasa, karena memang sampai sebenarnya munculnya Perang Dunia ke-1 dan sebagainya, salah satunya juga mengenai jalur rempah ini ya. Dan inilah menjadi suatu ide, agak muncul adanya suatu konsep pembangunan kembali untuk merutut kembali adanya jalur rempah. Tapi ternyata memang kita lemah di data. Menurut arsitek teman yang di Maluku sana, bahwa semua data-data semua itu bayangkan di museum di Belanda, di Leiden ya. Dan kita sendiri memang agak lemah di situ. Juga pada waktu teman saya akan mengkonservasi Museum BI ya di Jakarta, juga mereka ternyata juga mencari data-data itu ada di Belanda, di museum di Belanda, di perpustakaan di Leiden sana. Dan ternyata, dan inilah menurut saya betapa pentingnya
adanya satu data-data ya. Begitu pula pada waktu kami dengan teman-teman juga akan mengembangkan batik ya pada waktu itu. Pada masa batik akan diakui oleh UNESCO ya, ini dari konteks konservasi yang intangible ya. Intangible pada waktu akan diakui UNESCO, diresmikan batik sebagai World Heritage di Abu Dhabi. Kami ini dengan teman-teman juga kedatangan media cetak elektronik dari Timur Tengah pada waktu itu, dari Al Jazeera TV ya. Dan dari situ ditanyakan sejauh mana sebenarnya kok bisa dikatakan batik itu berasal dari Indonesia ya. Buktinya apa? Nah, ternyata kalau sudah kita bicara bukti, ya ini kita bicara data. Dan ya alhamdulillah pada waktu itu kami bisa menunjukkan data-data cukup otentik kegiatan-kegiatan, dan alhamdulillah masih ada yang selamat, dan itu sebagai suatu bukti bahwa batik memang di Indonesia itu sudah turun-temurun, dalam konteks ada buktinya ya. Dan tadi juga baru saja kami juga dengan ada satu kolega juga yang menanyakan tentang mengenai bangunan-bangunan karya-karya Karsten. Ya, karena kemarin seminggu yang lalu juga ada suatu program jelajah bangunan ya, jelajah bangunan peninggalan-peninggalan kolonial, khususnya karya-karya Thomas Karsten yang ada di Solo khususnya. Nah, di sini kita juga sebenarnya cukup kesulitan juga untuk sejauh mana melihat karya-karya Karsten yang pada waktu itu secara detail ya, karena memang data-datanya cukup kurang mendukung, tetapi memang ada data-data yang istilahnya bangunan, contohnya misalnya di Pasar Gede, kemudian di stasiun balapan, jadi kemudian juga di di lapak di Banjarsari itu, kemudian rumah gubernurnya juga, dan kemudian juga disinilah ternyata betapa pentingnya ya data-data mengenai bangunan-bangunan, khususnya kalau kita di arsitektur ya, khususnya dalam konteks konservasi. Dan beberapa waktu lalu kami juga ditanya, Pak, ini kok ada suatu masjid setelah dikonservasi, ini sebenarnya sejarahnya seperti apa? Ya, ternyata memang kita juga pernah mengalami suatu periode pembangunan di mana masalah konservasi ini belum begitu memasyarakat ya, sehingga akhirnya suatu masjid tersebut yang sebenarnya sangat-sangat mempunyai nilai historis, karena pemahaman tentang konservasi masih belum memasyarakat, sehingga akhirnya nilai-nilai historisnya menjadi hilang, hampir sebagian besar menjadi hilang, dan ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Ya, ini sedikit cerita tentang bagaimana pentingnya konservasi, khususnya untuk pelestarian bangunan-bangunan yang bersejarah. Jadi khusus untuk hari ini kita akan bicara tentang infill development. Ini salah satu program revitalisasi dalam satu bangunan ya. Nah, prinsip-prinsip infill development pada intinya satu ya, yang cukup penting adalah adanya proses efisiensi pembangunan, nilai-nilai ekonominya juga jangan sampai hilang. Kemudian juga adanya memperhatikan kompaksitas antara bangunan satu dengan yang lain di sekelilingnya. Kemudian juga jangan sampai kan suatu bangunan itu
biasanya ada juga yang menjadi identitas suatu kota ya, menjadi suatu kota ya. Bagaimana kalau sudah ada memunculkan. Jadi kalau infill development ini asalnya bangunan sisipan itu sering dilakukan, misalnya di suatu lahan-lahan, ada suatu bangunan cagar budaya, kemudian masih ada lahan yang kosong, kemudian akan ditambahkan di samping kiri, di samping belakang dan sebagainya. Dan jadi jangan sampai mengubah adanya identitas bangunan yang sudah ada ya. Apalagi bangunan-bangunan tersebut sudah menjadi identitas suatu kota. Kemudian juga harus memperhatikan konteks-konteks perda-perda bangunan yang berlaku. Jadi di sini pada prinsipnya harus ada konsep efisiensi dari sisi ekonomi, ekologi, kemudian estetika, budaya harus diperhatikan, adanya elaborasi ya keselamatan lingkungan dan sebagainya. Jadi elaborasi yaitu pelaksanaan secara tekun dan teliti ya tentang keselamatan bangunan di sekitarnya. Jadi konsep infill design ini sebenarnya mempunyai satu prinsip. Bagaimana kalau kita melakukan satu infill development ini tetap harus memperhatikan nilai-nilai kandungan budaya, seni dan sebagainya bangunan yang ada sebelumnya. Kemudian juga harus memperhatikan perda yang berlaku yang ada di situ. Jangan sampai mengubah justru setelah ada tambahan menjadi mengubah karakter. Kalau bangunan tersebut sudah menjadi identitas suatu kota, dan juga yang termasuk estetika, lingkungan, dan termasuk juga yang dilakukan dalam konsep infill development ini harus juga bisa menambah nilai-nilai ekonomi yang ada dan meningkatkan nilai ekonomi, nilai bangunan tersebut yang direvitalisasi. Nah, konsep itu bisa untuk infill development ini bisa ada skala makro, skala meso, skala mikro. Kalau makro itu konteksnya supaya dalam konteks yang luas ya dalam satu kota. Yaitu di sini disebutkan skala makro itu sebuah upaya pemanfaatan lahan kecil ataupun skala besar pada kawasan terbangun atau memiliki lingkungan existing terbangun yang kuat yang ditunjukkan melalui struktur kawasan yang jelas atau melalui permanensi bangunan-bangunan existing ya pada suatu kawasan pemukiman, industri, komersial dan sebagainya. Jadi kita lihat skala makro misalnya kita di Solo ya bisa kita lihat di Solo itu ada satu kawasan-kawasan di mana ada kawasan tradisional, kawasan kolonial, kawasan apa dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini juga harus menjadi suatu perhatian. Sebentar kok berhenti ya, nggak bisa ya, halo? Sekarang skala meso. Skala meso di sini juga kalau jadi infill development itu bisa skala makro, skala meso dalam satu kawasan yang lebih sempit lagi, dan nanti skala mikro ke bangunan. Di sini diperlukan adanya kompaksitas ya dalam satu konsep di kawasan meso tersebut. Juga harus memperhatikan seperti yang saya jelaskan bahwa memperhatikan dari sisi budaya atau culture, dari sisi konteks karakter bangunan di sekitarnya dan sebagainya. Mungkin skala mikro bangunan persil. Jadi biasanya ada satu deretan bangunan, kemudian ada satu bangunan yang kosong, kemudian ada satu bangunan, ada satu yang tidak terpelihara atau rusak dan sebagainya, baru di situ dibangun satu
bangunan baru, dan itu merupakan bagian dari satu deret bangunan-bangunan skala mikro yang akan dikembangkan. Bentar ya, ini mohon maaf, ini 1 menit aja, ini kalau hujan itu suaranya bentar. Halo, suara saya masih bisa didengar, Dik? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bentar, tak nutup jendela dulu. Jadi di sini kita lihat beda satu bangunan ya, satu bangunan kita tetap harus memperhatikan ini ada ya peraturan bangunan yang ada di lokasi tersebut. Kemudian juga harus memperhatikan masalah efisiensi dan harus ekonomi, ketinggian bangunan, lanskap dan sebagainya, tata ruang hijaunya dan sebagainya. Ini pada prinsipnya tetap pada waktu kita membuat satu infill development tetap harus memperhatikan konteks pada bangunan sekitar. Ada KDB, KLB, KDH dan sebagainya ya. Ini suara hujan ganggu nggak, Dik? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Enggak, Pak. Ini kebetulan malu banget ini. Di sini hujannya cukup deras. Ya. Nah, infill development misalnya dalam satu konteks bisa juga dalam ini satu deretan bangunan ya, ada bangunan-bangunan yang incompatible dan yang kompatibel ya. Jadi di sini memang diperlukan suatu konsep-konsep khusus ya. Juga untuk fasad ya, fasad itu kadang-kadang juga kita lihat di deretan bangunan itu juga terjadi bentuk-bentuk apa namanya peletakan atau ukuran-ukuran atau bentuk fasad yang juga tidak beraturan, kemudian juga ini yang inkonsisten fasad ya, kemudian ada juga kemudian dibikin dalam bentuk yang fasad yang konsisten. Ini sering kita lihat misalnya progres seperti revitalisasi suatu fasad, suatu kawasan. Kalau kita di Jogja di Malioboro ya, di Malioboro itu dulu kita tahu pada waktu pembangunan pedestrian apa namanya pedestrian itu dulu sebelum itu kan juga belum adanya apa namanya penataan pedestrian yang di kiri kanannya itu ya. Kemudian adanya program konservasi, kemudian ada penataan, kemudian jalan raya dipersempit, jalan kaki juga diperlebar, kemudian penataan fasad dan sebagainya, di mana karakter-karakter kebetulan saya nggak bawa contohnya di sini ya, karakter-karakter kawasan setempat masih tetap menjadi pedoman. Ini kemudian juga bisa juga dalam infill development bangunan sisipan itu sifatnya hanya personil ya, personil dalam arti konteksnya di bagian bentar, ini
satu bangunan. Kemudian ada juga dari infill development itu juga terjadi untuk beberapa bangunan, bahkan dalam satu blok komplek. Kemudian komplek yang lebih luas lagi bahkan dalam satu bentuk kawasan ya. Nah ini memang tergantung dari progres atau program konservasi yang ada. Kita tahu seperti di Semarang ada yang namanya Kota Lama. Kota Lama di situ ada juga suatu program konservasi dalam bentuk konsep suatu kawasan yang relatif cukup luas. Dan Kota Lama itu telah menjadi juga sebagai objek vital nasional pariwisata. Nanti periode berikutnya bisa juga kita bahas tentang konsep-konsep konservasi pengembangan kawasan. Terus bentar ini kepencet aku, ha? Halo, hilang ya, Dik? Iya Pak, nggak ada. Bentar. Ini oke, udah muncul ya? Sudah Pak. Nah, ini kan pembangunan simpan untuk aset cagar budaya ya. Kadang-kadang kita ketahui bahwa untuk yang bangunan yang merah-merah ini kan bangunan apa namanya? Bentar, ini aset cagar budaya. Ini aset cagar budaya. Kadang-kadang kita tahu bahwa di satu kawasan itu ini misalnya aset cagar budaya, kemudian di kiri kanannya rumah-rumah yang atau ada satu yang terbengkalai dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita membuat suatu misalnya mau mengembangkan dan sebagainya, harus tetap memperhatikan konsep-konsep itu yang namanya konteks infill design ya, infill development, tetapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah yang tadi seperti yang sudah kami jelaskan tadi. Dan sekarang kalau biasanya untuk infill development itu, misalnya kita melihat ada satu bangunan, biasanya bangunan-bangunan tambahannya itu biasanya ada di samping atau ada di belakangnya sebagai latar belakang. Tapi ini saya belum sempat menampilkan gambar, ada suatu studi kasus yang menurut saya cukup menarik. Kalau Anda lihat di utara Stadion Sriwedari itu ada pembangunan MAN 2, Madrasah Aliyah Negeri 2, yang dulu di situ ada bangunan cagar budaya ya, bangunan cagar budaya yang dulu rumah milik orang Tionghoa, kemudian dibeli oleh orang Banjar dan sekarang dulu dipakai juga untuk kantor agama, kemudian sekarang menjadi MAN 2. Tapi itu menurut saya yang cukup menggelitik untuk diberi satu coba nanti itu bisa dijadikan suatu studi kasus ya. Jadi bangunan baru itu dibangun di depannya sehingga bisa dikatakan menutupi hampir 2/3 fasad bangunan asli. Bangunan induknya tertutupi oleh bangunan baru. Nah ini kalau menurut saya bagaimanapun juga dalam konteks konsep infill development ini menurut saya kurang pas. Karena apa? Karena fasad bangunan utama itu menjadi tertutup. Karena bagaimanapun juga bangunan induk itu dia sudah mempunyai ukuran-ukuran tertentu untuk bangunan induk, bangunan samping, kiri kanannya, halaman, dan sebagainya. Dengan adanya tambahan bangunan baru yang diletakkan di depan dan menutup sebagian besar fasad bangunan asli, bangunan induknya, ini menurut saya akan mengganggu eksistensi atau bisa dikatakan
seperti tadi yang saya katakan akan mengganggu kalau bangunan tersebut sudah menjadi identitas lokal suatu kawasan, maka identitas lokal tersebut bisa dikatakan akan menjadi hilang. Nah, coba nanti, tapi mohon maaf saya belum sempat tadi nggak sempat moto ya, nggak sempat mendokumentasikan pembangunan MAN 2. Coba kalau Anda lihat nanti pas lewat di Slamet Riyadi di utara Sriwedari itu ada pembangunan madrasah aliyah negeri, yang belakang itu bangunan induknya, yang bangunan cagar budayanya, yang depan itu dibangun bangunan 4 lantai kiri kanan yang menutupi hampir 2/3 fasad bangunan induknya. Jadi memang harus hati-hati dalam hal ini pada waktu kita mengkonservasi dengan konsep infill design. Nah, ini juga dalam konteksnya yang gimana kalau terdapat aset cagar budaya, karena tetap harus memperhatikan masalah bangunan utama sebagai bangunan induknya itu tetap jangan sampai setelah adanya infill development itu justru malah tenggelam. Ini sebagai salah satu contoh di kasus misalnya ini di gasometer di Vienna di Austria ya. Jadi gasometer itu adalah suatu kompleks bangunan di kota Wina yang oleh pemerintah Austria itu dulu dipakai untuk penyimpanan gas ya. Tetapi setelah era penyimpanan gas atau dari ada perpindahan dari energi yang dari gas batu alam kemudian dari batu bara ke alam, maka sejak itu gasometer nggak dipakai lagi ya. Itu tahun 84 nggak dipakai lagi, menjadi suatu bangunan yang mangkrak ya, bangunan yang mangkrak, tapi kemudian direvitalisasi. Revitalisasi dengan ada penambahan bangunan baru, baik ada di dalam, di luar, dan sebagainya. Nah, ini satu gasometer ya, dibangun tahun 1896 sampai 1899 ya. Dulu ini masih berfungsi, kemudian setelah ini tidak dipakai lagi untuk penyimpanan gas, maka akhirnya menjadi suatu kawasan yang mangkrak atau yang tidak terpelihara, kemudian menjadi suatu kawasan yang kumuh dan sebagainya. Tapi kemudian ada upaya untuk direvitalisasi dengan menambahi bangunan-bangunan, menambah tambahan bagian-bagian bangunan baik di dalam atau di luar, dan ini digunakan untuk ya ada apartemen, kemudian untuk pertokoan, untuk dan sebagainya. Nah, ini untuk pembangunannya bahwa fasad masih tetap dipertahankan, tetapi ada penambahan bangunan yang ada di dalamnya. Jadi dibagi 3 zona, lantai atas untuk hunian, lantai tengah untuk perkantoran, lantai dasar untuk mal dan tempat hiburan. Tapi ini tetap fasad yang ada di luar ini masih tetap dipertahankan. Jadi kan fasad utama dari gasometer ini masih tetap dipertahankan. Nah, kemudian ada juga ada tambahan-tambahan bangunan di sebelahnya, dan ini menjadi satu kesatuan fungsi dengan bangunan lamanya. Jadi ini upaya dari pemerintah Austria pada waktu itu untuk merevitalisasi
bangunan-bangunan yang mangkrak, tetapi tetap karakter utamanya itu masih muncul. Nah, ini juga bagian dari konsep pengembangannya, yang dulu tinggal fasad kulit luarnya, kemudian di dalamnya dibangun satu bangunan-bangunan baru dengan fungsi yang sama sekali baru. Yang atas untuk apartemen, yang tengah untuk perkantoran, yang bawah untuk fasilitas-fasilitas umum, pertokoan, dan sebagainya. Dan antara bangunan satu dengan yang lain terhubung. Ya, ini salah satu contoh saja, satu konsep daripada desain ya. Dan ini bangunan tambahan yang dimana ini juga bangunan ini ke apartemen, kemudian dikoneksi dengan bangunan apartemen yang ada di dalam gasometer itu sendiri. Mohon maaf Dan, Pak, menyela itu ya, masih di slide 1. Hah? Ini Masih di PPT-nya, Hah? iya, Masih di slide 1. iya, Di slide yang mana, Dek? Ini. yang Di slide yang mana? Ini. yang infill development ini Pak. Masih. Oh ya Allah. Bentar ya. Iya. Oh, sebentar. Oh, sorry. Sudah. Sudah Pak. Oh, tadi aku bentar. Ini salah satu contoh ya, contoh untuk gasometer ya, yang tadi saya ceritakan tadi ya. Sudah bisa ganti, Dek? Sudah bisa Halo? Pak. Oh ya, wis. Yang ini tadi saya ceritakan bangunan gasometer yang dulu bangunan untuk gas ya, kemudian sudah nggak dipakai lagi untuk menyimpan gas, kemudian dari deretan bangunan tersebut yang mangkrak tersebut kemudian dialih fungsikan menjadi apartemen, perkantoran, dan pertokoan dan sebagainya. Ya, nah ini juga ada satu bangunan tambahan baru, di mana ini juga bangunan apartemen yang terkonek dengan bangunan induk. Tapi ini karakter fasad daripada bangunan lamanya itu masih tetap dipertahankan. Cuma ditambah di bagian dalam, ada tambahan luar, penataan kawasan sekitar, dan sebagainya. Nah, ini juga nah ini kan tambahan bangunan baru pun ini karakternya kan tetap masih mengadop karakter bangunan yang lama ya. Meskipun tidak sama persis, tetapi karakter utamanya masih tetap mencerminkan karakter bangunan lama dengan garis-garis, kemudian dengan ini juga dibikin seperti itu bangunan barunya dan sebagainya. Jadi memang yang tidak dibolehkan itu adalah justru kalau ada bangunan cagar budaya, bangunan aslinya, kemudian menambahi bangunan baru persis plek dengan gaya arsitektur bangunan lamanya persis plek. Itu disarankan tidak seperti itu, karena nanti juga akan menyulitkan secara
entah secara visual atau secara konteks yang lain untuk membedakan mana bangunan asli dan bangunan tambahan. Sehingga biasanya dalam konteks infill design ini diambil karakter-karakter inti dari bangunan aslinya kemudian diterapkan ke bangunan barunya tersebut. Ya seperti ini kan garis-garis kan ini juga karakternya kan masih. Ini bisa dilihat Adik ya. Halo. Bisa, Pak. Oh ya ya. Ya ini beberapa gambar aja masih tetap di gasometer ya. Dengan tetap mempertahankan karakter-karakter meskipun tidak harus sama persis tapi tetap karakter-karakter pokoknya masih diimplementasikan, diaplikasikan di bangunan baru. Pak, izin bertanya, Pak. Nah, gimana ya? Itu Pak, kalau misalnya bangunan barunya itu menutupi fasadnya, gimana Pak? Gimana? Bangunan Gimana? barunya sampai menutupi fasadnya gitu Pak. Bangunan baru, jadi gini, kalau konteks yang ini kan kebetulan dia fasadnya bisa dikatakan hampir itu bisa dilihat dari berbagai apa Dik? Berbagai lini ya, berbagai view-nya dari berbagai sudut ya. Iya Nah, Pak. jadi kalau masih dalam arti konteks itu sebagai tambahan seperti itu, menurut saya itu masih diperkenankan ya, karena itu bisa masih bangunan induknya masih bisa dilihat dari berbagai sudut. Nah, kalau kasus tadi yang di Man itu, kalau Anda lihat dari Jalan Slamet Riyadi, Anda melihat bangunan induknya itu karena itu kan kebetulan hanya satu view, satu pandangan dari satu sisi selatan. Itu Anda melihat bangunan induknya itu sudah tertutup bangunan baru. Nah, itu biasanya kalau ada kasus-kasus, nanti kita lihat ada contoh-contoh ya, kasus seperti itu biasanya bangunan-bangunan tambahan itu biasanya letaknya ada di belakangnya sebagai latar belakang. Sehingga akan tetap bangunan barunya itu dengan misalnya dengan karakter yang mesti tetap masih mengusung karakter-karakter bangunan aslinya, tetapi akan memperkuat eksistensi bangunan cagar budaya yang ada di depannya. Ini kasus, kalau ini kan kebetulan bangunan ini bisa dilihat dari berbagai macam sudut dan bangunan induknya masih bisa kelihatan. Mungkin gitu, Dik. Halo? Iya Pak. Nah, ini contoh aja untuk ilustrasi. Dan ini menurut saya cukup menarik ya. Nah, ini dari berbagai ini masih fasad atau bangunan induknya, bangunan utama masih bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Meskipun tadi ada satu tempelan ya. Nah, ini juga cukup menarik ini. Ini ada satu gereja ya. Kaiser Wilhelm Memorial Church ya. Di sini gereja bergaya neoklasik Romawi. Akhir abad 19 gereja tersebut dibom oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua tahun 43. Gereja tersebut dibangun oleh Kaisar Wilhelm II. Dalam di sini diceritakan untuk menghormati kakeknya yang mantan Kaisar Jerman. Jadi pada waktu ini dibom, gereja itu dibom dan gereja ini sangat bersejarah ya, sangat bersejarah. Dan kemudian direvitalisasi, kemudian akan dibangun lagi.
Tetapi justru bangunan gereja ini masih tetap dipertahankan ya, sebagai suatu monumen malah, sebagai monumen bahwa yang menunjukkan ini gereja bersejarah, kemudian ini pernah dibom oleh sekutu secara historis tadi. Tetapi untuk pembangunan kembali justru mendirikan bangunan gereja ada di sebelahnya. Jadi ini ya ini bangunan aslinya, kemudian setelah ini hancur dibom oleh sekutu perang ya, perang kemudian ini hancur dibom oleh sekutu, kemudian akan dibangun lagi. Tetapi ini justru dijadikan suatu monumen perang ya, monumen perang, dan kemudian gereja barunya tidak memperbaiki ini, kemudian malah membangun gereja baru di sebelahnya. Ini juga suatu konsep yang menurut saya cukup menarik juga. Nah, ini kan kemudian dibangun di sini, kemudian dengan menyandingkan bangunan baru dengan bangunan lama, tetapi ini memang juga mempunyai suatu tujuan bahwa ini juga sebagai suatu monumen ya, sebagai waktu itu tetap dilestarikan, kemudian membangun gereja baru ada di sebelahnya. Nah, kebetulan sebenarnya saya itu juga punya dokumen foto mengenai perkampungan di kampung kami itu yang hancur di bom Belanda ya. Jadi memang pada waktu itu belum ada sempat kepikiran untuk merevitalisasi dengan konsep seperti ini. Tetapi kami juga pernah menelusuri, ternyata ada beberapa rumah yang dindingnya itu sebagian hancur ya, itu ternyata kena mitrailleur Belanda pada waktu itu, agresi Belanda, agresi kedua, kemudian perang 4 hari di Solo, dan salah satunya adalah menyasar pada bangunan-bangunan Saudagar Batik pada waktu itu. Ada beberapa dinding yang lubang kena peluru ya, mitrailleur pada waktu itu. Semoga yang punya rumah masih tetap mempertahankan. Kadang-kadang kita melihat, oh ini kok bangunan kok hancur ya, udah kita perbaiki. Nah, kadang-kadang tidak memperhatikan, tidak berpikir jauh tentang nilai historis. Jadi seperti gereja ini kan, gereja itu hancur, tapi ini justru malah dijadikan suatu monumen perang ya pada waktu itu ya, monumen perang. Kemudian juga kami punya tetangga juga, ada juga bangunan pintu rumah itu yang dulu kan ada suatu masa-masa tertentu di mana banyak perompak ya, banyak perampok. Karena di Laweyan itu terkenal juga dengan para saudagarnya, kemudian ada juga upaya-upaya perampok pada waktu itu. Ada bekas-bekas yang kena perampok pada waktu itu. Semoga saja justru tidak biarkan seperti itu untuk bisa menjadi cerita ya. Nah, kadang-kadang kami itu juga agak khawatir kalau ada suatu program konservasi ya, pembangunan yang ada di masyarakat. Persepsi masyarakat tentang masalah konservasi itu kadang-kadang masih konservasi itu belum masyarakat. Sehingga kalau ada kata-kata ada pembangunan, itu biasanya justru malah minta yang baru. Sehingga pada suatu saat pernah saya itu mohon maaf ya dengan tetangga, dalam arti memang itu pada waktu itu ada proses program konservasi kawasan. Itu justru lantai-lantai asli yang tahun 1700-an dan sebagainya masih kelihatan batu batanya, itu malah mau minta untuk dibuat keramik. Aduh,
Nah, disinilah terjadi satu dialog untuk menjelaskan bahwa itu nilainya luar biasa. Ini merupakan suatu bukti otentik satu perkembangan suatu bangunan, bukti otentik bangunan yang ada di suatu kawasan yang masih asli dan mempunyai nilai yang tak terhingga. Tapi justru pada waktu itu mau ini lantainya di keramik. Nah, tapi alhamdulillah masih selamat. Ya, jadi ini memang masalah konservasi ini ya memang harus betul-betul hati-hati. Nah, ini kan justru menjadi sesuatu yang menarik ya. Nah, ini satu areanya, kemudian ini gereja yang ini kemudian dibangun. Nah, ini juga mungkin Anda sudah tahu semua Museum Louvre di Paris, di Prancis. Museum ini sangat terkenal dengan piramidnya ya. Dulu bangunan ini berupa beteng sebenarnya. Awalnya berupa beteng pada masa pemerintahan Raja Philip II abad ke-12. Kemudian dibangun beteng tersebut berubah menjadi istana Louvre dengan bentuk yang sama dengan yang ada sekarang ini. Tapi dalam perkembangan zaman akhirnya kembali lagi ke museum pada tahun dan sampai sekarang, dan sangat terkenal pada waktu itu arsiteknya di MP itu ya, untuk membangun bangunan yang dengan piramid yang ada di kawasan museum tersebut. Jadi ini suatu kawasan, kemudian ini dulu beteng menjadi istana, menjadi museum, kemudian dibangun. Jadi museumnya di bawah tanah ya, di bawah tanah. Dan itu memang pernah menjadi satu yang kontroversi. Tetapi justru sekarang itu malah menjadi salah satu ikon ya, yang sangat terkenal. Ini memang di sini kan tata pola masa bangunan masih tetap dipertahankan. Cuma di sini ada tambahan untuk pintu masuk. Kemudian ini memang dengan konsep piramid kaca ya, di mana dia mempunyai suatu konsep ada tapi tidak ada tapi jadi masih itu kan tembus pandang ya, tembus pandang. Jadi ada seolah-olah tidak ada. Jadi ini menjadi suatu apa namanya yang kontroversi, tapi juga akhirnya menjadi justru malah menjadi suatu ikon di sini. Ini dengan konsep kontras tapi selaras. Ya, ini memang dalam hal ini pro kontra juga ya. Jadi kami pernah mengalami masalah-masalah seperti ini, yaitu ada 2 kasus ya pada waktu itu, kasus di Keraton Jogja. Nah, ini memang tergantung dari satu filosofinya ya. Di Keraton Jogja, di alun-alun itu juga pernah untuk diusulkan adanya parkir bawah tanah di alun-alun itu. Tetapi pada waktu itu muncul suatu polemik pertentangan yang sangat luar biasa. Karena yang satu beranggapan bahwa area keraton dengan konsep keraton ini ada di atas sampai ada yang di bawah tanah. Sehingga di bawah tanah pun merupakan suatu bagian dari kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga akhirnya bangunan parkir bawah tanah di bawah alun-alun di Jogja itu akhirnya batal karena
itu memang tidak bisa diotak-atik karena itu masih merupakan satu bagian filosofi, bagian dari keraton yang tidak bisa terpisahkan. Juga pada waktu di Solo itu ada juga pada waktu konsep pembangunan Pasar Klewer. Pembangunan Pasar Klewer itu kita tahu bahwa ini juga menjadi suatu perdebatan ya. Pasar Klewer itu pada waktu akan dikembangkan dan dikhawatirkan dengan adanya pengembangan baru itu akan menarik banyak orang datang ke situ. Padahal di daerah di situ itu adalah daerah suatu kawasan heritage, sangat berdekatan sekali dengan keraton ya. Sehingga ada suatu ide pada waktu itu muncul adanya jalan bawah tanah. Jalan bawah tanah itu yang menembus di bawah alun-alun, kemudian parkir di bawah gedung Pasar Klewer itu. Dan saya pada waktu itu pernah melihat presentasinya, dan itu tetap menjadi suatu polemik juga. Jadi memang tidak bisa, karena ini menyangkut masalah filosofi dan sebagainya, akhirnya bangunan itu juga batal. Yang akhirnya terwujud bangunan Pasar Klewer yang ada seperti saat ini. Dan memang kekhawatiran tentang adanya suatu bangunan yang nanti akan menjadi suatu daya tarik di suatu kawasan-kawasan heritage ya, itu memang ada juga kekhawatiran sejauh mana nanti akan pertumbuhannya itu akan mengganggu atau merusak tanda petik kawasan di sekitarnya. Akhirnya alun-alun di Klewer itu kan di alun-alun di keraton di Kasunanan itu kan dipager ya. Dulu memang itu salah satu tujuannya adalah supaya pedagang kaki lima tidak masuk ke alun-alun dan sebagainya. Jadi sebenarnya alun-alun itu kan harus terbuka ya. Alun-alun harus terbuka, itu memang tempat bagi berkumpulnya masyarakat untuk menghadap raja dan sebagainya. Tapi justru sekarang kan malah alun-alun itu dipager ya. Dipager ya. Inilah suatu permasalahan-permasalahan, konflik-konflik yang sering terjadi di suatu kawasan heritage dengan munculnya bangunan-bangunan baru, kemudian harus tetap mempertahankan bangunan lama dan sebagainya. Dan itu permasalahan itu kami alami sendiri di kampung kami. Di kampung kami itu pada waktu kami mengangkat kampung batik, kami sebenarnya sudah berpikir pasti nanti akan terjadi perubahan-perubahan di fasad, di townscape kawasannya, jadi di jalan-jalannya dan sebagainya. Ya kemarin berdasarkan salah satu diskusi, dan kemudian di area mana itu boleh berubah, area mana yang tetap harus dipertahankan, akhirnya tetap saat muncul bahwa bangunan-bangunan induk, bangunan inti tetap harus dipertahankan. Jadi yang berubah fasad itu adalah di pagar, meskipun sebenarnya pagar itu pun menjadi ciri khas kawasan. Tetapi untuk memahamkan hal ini itu ternyata tidak gampang. Seharusnya orang-orang kalau di kampung kami itu, kalau toko-tokonya juga harus di dalam, orang mau belanja harus masuk halaman dulu, di situ rumah itu yang kita pakai, kita revitalisasi, alih fungsi dan sebagainya. Tetapi ternyata memang salah satu kelemahan di tempat kita itu belum adanya suatu peraturan yang cukup fix dalam hal mengatur hal-hal yang berbau masalah konservasi. Ya, inilah permasalahan-permasalahan yang sering muncul di bidang konservasi. Nah, ini di museum.
Sekarang ada di Dancing House di Praha ya. Di Praha di sini ada julukannya rumah menari. Ini ada di deretan rumah-rumah, kemudian ada satu rumah yang satu bangunan yang dikonsep sedemikian rupa, meskipun masih oleh Frank Gehry itu masih tetap ada konteks identitas pokoknya masih muncul, tetapi dibangun dengan gaya yang berbeda. Ini juga memicu kontroversi, tapi akhirnya malah sekarang menjadi landmark kawasan tersebut. Nah, ini sederetan satu bangunan dalam konteks tadi infill design, infill development dalam satu slot bangunan, jadi tidak ke kawasan ya. Jadi di ujung di sini, dan ini di bangunan tersebut dibuat seolah-olah meliuk-liuk ya, sehingga terkenal dengan dancing house, bangunan yang menari ya. Jadi ini juga menimbulkan pro kontra, tetapi meskipun dia tetap dengan adanya blok-blok jendela-jendela dengan fasadnya itu mengadop karakter lokal, tetapi dengan bentuk gaya bangunan yang berbeda dan itu terpisah ya. Tapi justru sekarang malah menjadi landmark kawasan. Nah, ini salah satu contoh, meskipun dia tetap ada blok-blok jendela-jendela kemudian, tapi ini dibuat dengan gaya bangunan yang meliuk-liuk sehingga seperti bangunan menari. Ini tetap masih tetap pro kontra ya, menimbulkan adanya pro kontra yang luar biasa. Akhirnya biasanya yang pro kontra itu justru malah menjadikan bangunan tersebut menjadi terkenal. Nah, ini dia tetap fasad kotak-kotak, tetapi ini dibuat dengan satu gaya yang berbeda. Tetapi tetap ada keterkaitan gaya-gaya fasad bangunannya antara satu dengan yang lain. Cuma dalam konteks bangunan barunya ini ditambahi sesuatu yang bentuk yang meliuk-liuk yang. Nah, mungkin dari sini ada yang pertanyaan, Dek? Ada yang didiskusikan? Halo? 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 Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Ya, ini contoh aja kalau kita ke Jogja. Ke Jogja itu dulu bangunan Hotel Garuda ya. Ini Hotel Garuda itu. Jadi masuk dalam Ina Group ya. Dulu Hotel Merdeka akhirnya berubah menjadi Hotel Garuda. Ini masuk dalam Ina Group dalam satu rombongan dengan Hotel Indonesia, dengan Hotel Ambarukmo, Hotel Bali Beach Hotel di Sanur itu. Dalam perkembangannya akhirnya dibangun bangunan baru. Ya seperti saya ceritakan tadi, ini bangunan baru tersebut sebagai menjadi latar belakang dari bangunan induknya, bangunan aslinya, bangunan yang menjadi cagar budaya. Jadi infill development dalam konteks bangunan seperti ini memperkuat posisi kedudukan dari bangunan induknya. Jadi karena Hotel Garuda ini bisa dikatakan sudah menjadi salah satu landmark di Malioboro,
Dan dengan kehadiran bangunan yang ada di belakangnya itu, ini sebagai latar belakang, background, itu memperkuat posisi penampilan dari bangunan induk. Coba Anda bayangkan kalau tambahan bangunan itu, meskipun menyisakan sedikit fasad bangunan induk, tapi dibangun di depannya, maka karakter bangunan induk akan hilang. Inilah yang menurut saya kalau Anda nanti lihat itu di MAN 2 itu adanya 2 bangunan kiri kanan yang menyisakan sedikit fasad bangunan asli. Nah, disitulah menurut saya kehadiran konsep infill development itu justru memperlemah bangunan yang sudah ada. Kalau ini kehadiran bangunan barunya dalam konteks infill development ini memperkuat posisi bangunan induknya. Itu akan berbeda. Kemudian ini juga kalau kita lihat di Hotel Punik di Jogja juga ya, Hotel Punik di Jogja, ini bangunan asli. Kemudian dia menambahi bangunan barunya ada di sebelah samping, di samping dengan tetap ada sedikit-sedikit karakter bentuk atau atap, kemudian juga dengan detail-detail ornamen dan sebagainya, tetapi tidak sama persis juga. Nah ini kan karakter-karakter dinding ini muncul di sini. Nah, kalau ini kita lihat di Solo, di gedung Pertani, ex Pertani ya, dan sekarang milik Sritek sekarang. Gedung Pertani ini. Jadi ini sebenarnya bangunan aslinya itu ada ini. Tetapi pada perkembangan waktu masa periode ditambahi adanya bangunan baru. Tetapi bangunan baru ini menurut saya ini mengcopy dari bangunan yang lama. Sehingga kadang-kadang kalau ini menurut saya loh, orang akan bingung ini bangunan yang asli yang mana. Jadi coba Anda lihat dengan ini tetap bangunan Hotel Garuda ini tetap mempertahankan gaya bangunannya. Kebetulan ini mengambil salah satu bagian dari bangunan ada di depan di lobi, kemudian dia ditampilkan di belakang dengan bentuk atap yang mendekati sama, tetapi ini tetap beda. Nah kalau ini ya ini dikhawatirkan juga sebenarnya bangunan yang lama yang mana, bangunan yang baru yang mana. Nah ini dibangun persis sama karakter, sebenarnya bangunan lamanya itu ada yang di ini. Kemudian ditambahi lagi muncul bangunan baru, di mana bangunan baru itu bisa saya katakan tanda petik mengcopy bangunan lama. Nah ini menurut saya juga sedikit agak membingungkan juga ya. Nah ini juga contoh yang lain, ini gedung BI di Jogja. Gedung BI di Jogja ini bangunan asli, kemudian ini bangunan tambahan. Bangunan tambahan dia tetap mempertahankan karakter-karakter bentuk-bentuk jendela ini dan sebagainya, tetapi dibangun tidak sama persis. Contohnya bangunan menara. Ya, ini bangunan menara dengan konsep, kalau yang ini dengan atap-atap lengkung, kalau ini dengan atap segitiga-segitiga. Tetapi dari fasad itu ada bagian-bagian yang diduplikasi, tetapi bisa dikatakan tidak total. Nah ini orang akan bisa membedakan, oh ini bangunan asli, ini bangunan tambahan. Tetapi masih satu karakter ya. Oh ini bangunan aslinya, ini bangunan baru. Nah disinilah konsep-konsep infill development itu memang diperlukan pola pemikiran ya, pemikiran di mana tidak harus sama plek, tetapi tetap tidak menghilangkan karakter utamanya.
Nah, kebetulan kalau ini di tempat kami di sebelah itu bangunan Solia Signa. Ini bangunan asli, bangunan asli adalah bangunan induk yang ada di tengah ini sama yang di samping kanan. Kemudian yang di sebelah di sini itu adalah bangunan tambahan, ini dibangun di lahan kosong di belakang rumah. Kemudian dibangun tinggi. Di sini tetap juga meskipun tidak sama persis, tapi juga masih tetap mempertahankan adanya gaya-gaya mengadop gaya-gaya bangunan induknya. Jadi masih ada kesinambungan sehingga orang mengatakan oh ini bangunan baru, termasuk yang di sebelah ini, sebelah kiri ini juga termasuk bangunan baru. Yang ini ya maksud saya yang tinggi ini, tapi masih tetap ada satu kesatuan dengan bangunan induknya. Mungkin itu deh yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin ada yang perlu didiskusikan. Halo? Nggih. Halo? Jangan lupa presensinya, Adik ya. Sudah ada link presensinya belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, Dek. Wah, di situ hujan nggak? Hujan, Pak. Hujan ya. Sini juga. Ya memang kadang-kadang kalau daring seperti ini salah satu kendalanya kalau cuaca, kemudian juga masalah sinyal dan sebagainya. Halo? Kalau ya untuk UTS kemarin ada yang ditanyakan, Dik? Halo, diisi, Pak. Diisi, Pak. Iya, Pak. Ribun, ada yang perlu didiskusikan? Sepertinya belum ada, Pak. Sepertinya belum, Pak. Belum ada. Ya, wes. Ya. Jangan lupa presensinya, Dik ya. Tapi apa yang saya jelaskan bisa ditangkap atau malah bingung ya? Hah? Insya Allah bisa, Gimana, Dik? Pak. Ya.
Oh, di tempat saya gelap banget ini, sebentar. Loh, di Siva gimana? Atau mungkin yang lain? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Saya pikir kalau tidak ada yang didiskusikan, mungkin bisa disambung lain waktu deh ya. Baik, Pak. Itu ya, gimana? Nggak apa-apa. Jadi, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, semoga apa yang saya jelaskan ini juga bisa ditangkap dengan baik. Mungkin kita akhiri aja, gimana, Dik? Ini sudah jam 5 kurang seperempat. 5 kurang 10. Kalau mungkin cukup, kita akhiri gitu. Iya, Pak. Gimana, koordinator? Gimana? Nggih, Pak. Oke, jadi jangan lupa mengisi presensi ya, Dik ya. Mengisi presensi, kemudian kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Ini sebagian besar masih di luar Solo atau sudah di Solo, Dik? Halo? Saya di Solo, Pak. Di Solo. Tapi yang di luar kota juga masih banyak? Sepertinya masih banyak, Pak. Oh, masih banyak ya. Jadi saya pikir jangan lupa presensinya untuk sesi kali ini. Kurang lebihnya kalau ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mungkin bisa saya akhiri ya, Dik ya. Jangan lupa untuk presensinya ya, Dik. Ini yang presensinya jadi satu atau bagaimana? Oh, ada linknya ya. Nanti tolong untuk koordinator juga bisa untuk masalah presensi ini. Mungkin begitu, Dek. Halo? Nggih, Pak. Saya pikir untuk sore hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kesalahan-kesalahan yang tidak saya sengaja ya. Saya izinkan saya live ya. Iya, Pak. Saya tutup untuk kuliah hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Dek. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Dek. Saya juga banyak terima kasih.